hari ini. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya terdengar? Mohon jika suara saya terdengar. Mohon bantuannya. Jelas. Ya, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak peserta sekalian. Izinkan kami dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Badung untuk mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada webinar implementasi kurikulum Merdeka. Pada acara kali ini, kita akan dipandu oleh Bapak Sumatera Jaya selaku Kepala SMP Negeri 3 Singaraja. Mohon maaf, kami ada sedikit kendala teknis. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah berkesempatan hadir pada breakout room ini. Bapak narasumber, untuk informasi, kegiatan ini diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh Indonesia. Sedangkan pada breakout room ini, kita menghadirkan partisipan yang memang khusus dari jenjang SMP. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membantu percepatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka pada masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan atas. Bapak peserta yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber pada pagi hari ini adalah Bapak Igede Sumatera Jaya SPD. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 3 Singaraja dan sudah sebagai guru sejak tahun 1986. Beliau merupakan Kepala Sekolah Penggerak SMP Negeri 3 Singaraja, SMP Negeri 3 Singaraja, dan beliau akan berbagi dengan kita mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Setelah pemaparan dari narasumber, nanti akan diadakan sesi diskusi. Mohon Ibu Bapak menyimak dengan baik pemaparan dari Bapak narasumber, dan nanti untuk sesi diskusi kita akan buka untuk 3 pertanyaan dalam masing-masing sesi. Demikian pembukaan dari kami. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak narasumber untuk memberikan pemaparan materi secara terperinci. Terima kasih. Pak Nyoman Sumatera Jaya, Pak Gede Sumatera Jaya, mohon maaf, apakah sudah siap dengan slideshow-nya? Ini Bapak, untuk selanjutnya kami mohonkan Bapak untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Siap Bapak, terdengar dengan baik dan jernih. Baiklah, pertama-tama izinkan saya mengaturkan pengastup karo Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sharing ya. Kalau saya anggap ini sebuah sharing dalam paparan materi kurikulum merdeka. Bapak Ibu mungkin sudah diperkenalkan oleh moderator bahwa saya bertugas di SMP Negeri 3 Singaraja, yang mana Kabupaten Buleleng tahun lalu mengikuti seleksi untuk sekolah penggerak. Dari seleksi itu yang kami sebanyak 22, ternyata yang lolos pada tahap pertama, jadi sekolah kebetulan ya sekolah saya itu lolos di sekolah penggerak angkatan pertama sejumlah 3 orang. Jadi kami di Buleleng SMP 3 Singaraja, SMP 1 Seriret, SMP Negeri 4 Sukesade itu yang lolos bersama dengan 2 guru di Kabupaten di Kodia Badung ya, Denpasar ya. Sebelum saya menyampaikan materi ini, jadi saya merasa sesungguhnya ya saya tidak merasa dalam kegiatan ini ya tidak sebagai narasumber, sebagai sharing saja, karena saya juga menyadari bahwa kemampuan saya ini juga masih perlu belajar. Bapak Ibu, kurikulum merdeka yang kami terapkan pada sekolah penggerak angkatan pertama ini, saya sesungguhnya yang disebut dengan merdeka memang dalam kegiatan pelatihan ataupun lokakarya dan sebagainya, memang angkatan pertama itu dianggap sebagai angkatan yang diajak susah gitu. Sehingga apa yang menjadi implementasi kurikulum merdeka di sekolah kami itu memang berdasarkan hasil kajian ataupun pendapat ataupun hasil merupakan diskusi di kami didampingi oleh pengawas dan pelatih ahli. Jadi melalui kesempatan ini awal saya sampaikan, mohon dimaklumi sekiranya nanti di dalam diskusi kita ini masih banyak hal-hal yang tidak saya ketahui. Ya, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, calon pemimpin sekolah di kabupaten sebagai sekolah sebagai guru penggerak, saya merasa bangga bisa hadir di sini. Mari kita lakukan diskusi ini tanpa bermaksud menggurui, karena yang saya ajak bicara di sini adalah seorang guru-guru yang hebat. Saya mungkin dari segi usia saja tertua di antara Bapak dan Ibu. Ya. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Singaraja sejak tahun 2015 sampai pada hari ini. Tugas saya memang di dalam melaksanakan tugas ini, saya menganut sebuah prinsip bahwa segala sesuatunya itu dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan atau dilakukan oleh semua stakeholder di sekolah. Saya secara akademik merasa tidak memiliki kemampuan lebih dibandingkan teman-teman saya. Tetapi mungkin kelebihan saya di antara itu ya tugas sebagai kepala sekolah. Saya memaksimalkan sebuah potensi yang ada di sekolah ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mendengar pada saat saya menerima tugas sebagai kepala sekolah, yang masih banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi di sekolah.
Ini mungkin sekedar masukan kepada Bapak Ibu yang masih muda, calon pemimpin di sekolah, baik sebagai kepala sekolah nantinya ataupun pengawas sekolah. Yang penting seorang kepala sekolah itu tidak wajib menguasai semua pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Kepala sekolah sebagai leader hanya memanage saja, memotivasi, membangkitkan potensi atau yang disebut potensi yang dimiliki oleh mereka. Supaya tidak panjang lebar, saya akan share screen materi. Mungkin Bapak dan Ibu sebagai guru penggerak itu sudah juga mendapatkan materi ini. Tapi saya juga tidak mengetahui karena kebetulan di sekolah kami baru lolos ini satu guru penggerak. Kalau tahun lalu ada yang mengikuti 2 orang yang belum lolos, dan sekarang 2 orang yang mengikuti baru lolos 1 orang. Sehingga saya tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh guru penggerak. Nah, sehingga mungkin juga dalam paparan materi saya ini Bapak dan Ibu sudah mendapatkan di dalam kegiatan di guru penggerak ini. Jadi mohon dimaklumi. Demikian. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan share screen PowerPoint mohon izin ya untuk share screen. Apakah bisa dilihat? Siap Bapak, sudah bisa terlihat. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan paparan tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah ini selama hampir setahun sebagai sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu definisinya adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan di dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Disinilah peran kita, peran sekolah di dalam upaya menerapkan atau menjabarkan ke-6 profil pelajar Pancasila ini. Dimensi pelajar Pancasila ini. Yang antara lain, yang pertama, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kepribadian global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Apa manfaat dari sekolah penggerak ini? Sekolah penggerak ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun pelajaran, sehingga kepala sekolah yang berhak mengikuti seleksi sekolah penggerak ini adalah kepala sekolah yang memiliki masa kerja di sekolah itu minimal 3 tahun. Saya sebenarnya sudah masuki periode kedua, kemudian juga masa kerja saya 3 tahun, ya lebih 6 bulan gitu. Nah, sehingga saya sebenarnya tidak berkeinginan awalnya untuk mengikuti seleksi ini. Tapi ya karena
dorongan dari kepala dinas, dari teman-teman, ya saya coba-coba untuk mengikuti seleksi ini. Tujuan manfaat yang lain adalah percepatan digitalisasi sekolah. Kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, kemudian kesempatan menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, mendapatkan pendampingan intensif dan transformasi sekolah. Yang kami lakukan mungkin sama dengan guru penggerak, yaitu dibimbing oleh seorang pelatih ahli, pengawas, dan juga dari tim 4TK Menjas BK. Kemudian memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekolah penggerak itu mendapatkan biaya pada tahap pertama sebagai bos kinerja sebanyak 100 juta. Kemudian tahun ini turun menjadi 70 juta. Sesuai dengan juknis bos kinerja itu beda jauh dengan di bos reguler. Tetapi penekanannya ada di beberapa upaya pembelajaran dengan paradigma baru. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu saya kira sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Mengacu kepada filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru menghamba kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah secara kontekstual. Pendidikan kontekstual yang menghubungkan dengan sosial budaya, lingkungan, serta dunia industri, dunia usaha. Lanjut, yang ketiga adalah esensial. Kemudian yang keempat akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang selanjutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini ya didukung oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pihak dinas, kemudian GTK, guru dan tenaga pendidikan, pengawas, dan pelatih ahli. Bapak Ibu, saya lanjut saja kepada kerangka kurikulum. Kerangka dasar kurikulum yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka, khususnya di sekolah penggerak, yaitu kurikulum ini bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Dari prinsip sana adalah terbentuklah kurikulum sekolah penggerak atau yang disebut dengan kurikulum merdeka. Salah satu prinsip yang utama dalam kurikulum sekolah penggerak, kurikulum ini adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Apa itu kewenangan kewenangan pusat dan apa kewenangan satuan pendidikan? Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan, yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua profil pelajar Pancasila, jadi 6 dimensi itu, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan kewenangan sekolah ini adalah menyusun visi, misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran dan asesmen. Pelaksanaan asesmen.
guru penggerak. Lanjut, profil pelajar Pancasila. Definisi profil pelajar Pancasila seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Pemerintah melalui Kementerian Dikbud-Dikti ya menganggap bahwa upaya untuk mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila ini sangat diperlukan di dalam era modern ini. Ada beberapa penurunan ya, misalnya dari toleransi dan sebagainya, maka mulai dari tahap awal dari prasekolah, PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, inilah yang menjadi timbangan diberlakukannya kurikulum merdeka. Keenam dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila ini, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana implementasinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya, berkebinekaan global diharapkan dapat mengenal dan menghargai budaya, mencegah intoleransi pada anak usia sekolah, kemudian komunikasi antar interaksi, antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, bergotong royong ya, sebagai wadah dari sini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri, diharapkan siswa mampu untuk mandiri dan situasi serta regulasi diri. Selanjutnya, tujuan yang kelima adalah bernalar kritis ya, agar siswa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Dan yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan-gagasan yang orisinal ataupun menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kegunaan profil pelajar Pancasila itu mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan Undang-Undang Signas yang nomor 20 tahun 2023, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cakap, kreatif, mandiri. Nah, dia ditawankah ya diimplementasikan dalam 6 dimensi profil pelajar. Juga mengacu pada filosofi pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Yang sudah kami lakukan, Bapak dan Ibu, bahwa struktur kurikulum sekolah penggerak itu terdiri atas 3 bagian, yaitu intrakurikuler, kemudian proyek profil pelajar Pancasila, ini adalah kokurikulernya, serta ekstrakurikuler. Jadi intrakurikulernya adalah muatan pelajaran yang disampaikan di dalam kelas atau klasikal. Sedangkan proyeknya ini pembelajaran berbasis proyek dan ekstrakurikuler. Nah, kesemuanya itu terangkum merupakan sebuah kesatuan agar iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah yang kita kenal dengan budaya sekolah itu dapat berkembang
tetapi tetap berpedoman kepada tujuan utama adalah terbentuknya pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekarang kita singgung tentang proyek penguatan profil Pancasila. Yang saya lakukan bahwa dalam pelaksanaan implementasi proyek profil pelajar Pancasila yang memasuki tahap ketiga yang sudah kami lakukan pada bulan Maret kemarin, kita melaksanakan sesuai dengan aturan bahwa untuk tingkat SMP itu setidaknya atau minimal melaksanakan 3 proyek dalam 1 tahun. Proyek itu kami laksanakan dalam bentuk lintas mata pelajaran. Ya. Bapak Ibu, bahwa proyek penguatan profil Pancasila adalah pemahaman dari pengurangan beban belajar di kelas atau ekstrakurikulernya, agar siswa memiliki banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, mengurangi secara formal, mengurangi struktur, dan lebih banyak kepada interaktif serta komunitas bersama. Pelaksanaan ini tidak mengurangi beban guru. Seperti yang sudah kami alami bahwa semua guru yang mengampu mata pelajaran pada sekolah penggerak, walaupun secara struktur itu dibagi, yang mungkin sebentar saya akan singgung, tetapi semuanya itu sudah sepanjang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, mungkin bagi teman-teman yang sudah sertifikasi itu semuanya valid. Karena ada kekhususan dari pelaksanaan kurikulum. Jadi secara prinsip pelaksanaan di dalam sehari-hari, di dalam kelas, itu alokasinya dibagi 2. Satu untuk intrakurikuler dan satu lagi untuk kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ya, mungkin tabelnya sudah saya singgung. Meskipun jam pelajaran praktek dimasukkan dalam perhitungan jam pelajaran setiap mapel, namun implementasinya dilakukan secara lintas mata pelajaran. Memang diberikan kebebasan Bapak dan Ibu dari tahapan kegiatan ini boleh melaksanakan lintas beberapa mata pelajaran, tetapi untuk tahun ini di sekolah kami itu melaksanakan proyek itu secara bersama. Jadi ke-11 lintas mapel itu melakukan kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Seperti jus ya dicampur, jadi semuanya saling terintegrasi, bukan secara tematik. Jadi unit pembelajaran ini dilakukan secara sama-sama. Apa saja yang diperlukan untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Yang pertama, guru mengelola jam pelajaran dan kolaborasi antar guru. Pengaturan agar lokasi jam mengajar guru tetap sama. Pengelolaan waktu. Untuk di sekolah kami laksanakan secara bersamaan pada waktu tertentu. Apa peran masing-masing ini Bapak dan Ibu? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti ya menentukan tema. Ada 7 tema yang bisa diimplementasikan pada satuan pendidikan. Sedangkan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan secara bersama-sama. Baik, ke-7 tema untuk dipilih pada satuan pendidikan SMP, yaitu yang pertama adalah perubahan iklim global, kearifan lokal,
Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa teknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Kami mengambil pada tahun ajaran 2021-2022 itu mengambil 3 tema, yaitu yang pertama adalah suara demokrasi, kemudian bangunlah jiwa raganya, dan kearifan lokal. Yang nanti mungkin kami akan singgung atau contoh yang sudah kami lakukan. Pengembangan ini ada beberapa tahapan karena di kurikulum Merdeka ini merupakan kesatuan dari mulai prasekolah sampai ke tingkat SMA yang disampaikan dalam capaian pembelajaran, maka proyek penguatan ini sesungguhnya dilaksanakan dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Bapak dan Ibu, tindakan apa yang dilakukan oleh guru kami di dalam melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila ini? Ada beberapa tahapan-tahapan ya sampai kepada implementasi langsung. Nah, tahapan kesiapan sekolah. Karena sekolah kami baru melaksanakan kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini, maka kami termasuk ke dalam kelompok tahap awal. Karena sekolah belum melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran yang berbasis proyek baru diketahui oleh guru. Perencanaan juga baru disusun. Dari pihak pusat tidak memberikan contoh-contoh, hanya rambu-rambu saja. Sehingga apa yang menjadi kelemahan bagi kami sebagai sekolah penggerak di angkatan pertama ini tentu saja akan menjadi masukan bagi perbaikan di tahun kedua. Untuk sementara, sekolah fokus menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Maksudnya perencanaan pelaksanaan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh guru-guru. Walaupun di dalam proyek yang ketiga mengambil tema kearifan lokal yang sudah dilaksanakan oleh para guru kami itu, kami siswa kita ajak untuk mengunjungi objek-objek yang berkaitan dengan budaya, sejarah, dan sebagainya. Waktu dan durasi pelaksanaan tema proyek ini. Nah, ini disusun pada awal tahun ajaran baru. Kita rencanakan berapa proyek yang bisa dilaksanakan 1 tahun pelajaran. Karena minimal ada 3, maka sementara kami mengambil 3 tema saja. Durasi yang dipilih yang sudah kami laksanakan adalah 2 minggu. Walaupun di sini dalam struktur itu dibebankan ya secara kurikulernya itu adalah 20-30% dari total waktu yang diberikan. Sekolah diharapkan dapat mengatur jadwal pelajaran yang membuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar guru mata pelajaran yang berbeda. Baik, dalam pelaksanaannya guru itu menyusun alur tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Memang sekarang di tempat atau di sekolah kami saya tidak wajibkan untuk membuat RPP karena RPP itu sudah masuk ke dalam modul pembelajaran. Konsep dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek esensi ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan itu saja kognitif, tetapi ke dimensi kognitif, dimensi pengetahuan yang kita kelompokkan ke dalam fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif, serta perilaku kecakapan seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta profil belajar Pancasila, keenam dimensi belajar Pancasila ini. Konsep tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, yang pertama memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, aksi. Nah, saya kira saya tidak perlu menyampaikan lagi, Bapak dan Ibu, bagi guru-guru hebat itu sudah mengimplementasikan ini. Kalau saya terus terang aja, kalau disuruh membuat RPP sudah lupa ya tentang sintak-sintaknya. Saya hanya secara garis besar saja dapat memahami. Ya. Nah, ini dijelaskan dari tanda kuning misalnya, aspek itu menjelaskan dalam tujuan pembelajaran disampaikan bahwa siswa dapat menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Itu sudah memuat 3 aspek, yaitu kompetensi menjelaskan kata kerja operasionalnya, kemudian kontennya, materi yang dipelajari. Jadi siswa itu tentu saja harus memahami dasar-dasar dari hukum Newton. Kemudian variasi, menggunakan kata-kata sendiri. Dari sini kita dapat menuntut bahwa penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran, Pak Ibu. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase. Kemudian penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi penyusunan capaian pembelajaran dulu, penyusunan ATP, baru pengembangan modul. Fase-fase ini merupakan kelanjutan dari fase tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk SMP termasuk ke dalam fase D. Jadi kelas 7, 8, 9 itu termasuk ke dalam fase D. Ini, Ibu ya. Fase A itu dari kelas 1, 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5, 6, fase D kelas 7, 8, 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11, 12. Bapak dan Ibu, prinsip-prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, ini ada 7 prinsip ya. Itu harus secara sederhana dan informatif, yang mudah dipahami, kemudian esensial dan kontekstual sesuai dengan sosio budaya dan sebagainya, berkesinambungan, pengoptimalan aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, serta adaptif dan fleksibel. Ya. Sedangkan prosedur penyusunan ATP ini ada 7 langkah, Bapak Ibu, yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Kemudian yang nomor 3,
melakukan analisis elemen, subelemen profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan mengidentifikasi kompetensi inti di akhir fase, merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang ingin dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 5, setelah tujuan itu dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Yang nomor 6, tentukan lingkup materi. Yang ke-7, berdasarkan rumusan ini ya tentukan jumlah jam pelajaran. Saya membuat program semester. Tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan misalnya 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120. Saya sudah sampaikan tadi bahwa mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, bahwa kurikulum, penyusunan kurikulum merupakan dua kewenangan dari pihak pusat dan pihak pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Bapak Ibu, saya cepat saja di sini. Nanti supaya lebih banyak ya kita berdiskusi. Lanjut kepada struktur kurikulum sekolah penggerak. Nah, perubahan yang terjadi pada kurikulum Merdeka ini pada sekolah penggerak, perbedaannya hanya terletak pada ini. Penambahan mata pelajaran informatika. Kalau di kurikulum 2013 itu menjadi mata pelajaran pilihan, sedangkan di kurikulum Merdeka ini merupakan pelajaran wajib. Kalau di kurikulum 2013 bahwa informatika sebagai mata pelajaran pilihan apabila memiliki SDM yang mumpuni untuk mengampu pelajaran informatika. Tapi di sini beda, Bapak Ibu ya. Boleh guru yang tidak berlatar belakang pendidikan informatika. Cuma pihak pemerintah sudah menyiapkan buku panduan guru untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran informatika ini. Struktur kurikulum yang berlaku pada sekolah penggerak atau menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya, jam mata pelajaran agama dan budi pekerti itu kalau di K13 secara intrakurikulernya 3 jam. Namun di dalam kurikulum sekolah penggerak itu terbagi 2, di mana 20-30% itu diperuntukkan untuk kegiatan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini. Kalau kita lihat di sini dari agama, Bapak. 108 ini adalah perhitungan jam pelajaran per tahun. Kalau dibagi 3, maka dia akan mendapatkan angka 36. Dibagi 2, maka setiap semester setidaknya ada 18 minggu. 18 minggu kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran agama. Namun dari 18 minggu itu formasinya adalah di kegiatan reguler itu sebanyak 72, dalam pelaksanaannya itu 2 jam adalah intrakurikuler, sedangkan sisanya sebanyak 33% atau 36 jam itu untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh di IPA, kalau kurikulum K13 itu 5 jam
kalau ditotalkan 36 minggu, maka kita akan mendapatkan 180 JP, Bapak Ibu ya. Kalau di K13 itu full, itu secara intrakurikulernya adalah 5 JP per minggu, tetapi di dalam kurikulum sekolah penggerak itu formasinya 4 JP digunakan untuk intrakurikuler, 30 atau 1 JP per minggu itu untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Memang kalau setiap guru mampu untuk melaksanakan proyek ini per mapel, disilahkan. Tetapi ini akan kesulitan di dalam menentukan ataupun mungkin kelebihan beban pada siswa, Pak Ibu. Karena satu siswa itu diharapkan 3 proyek profil pelajar Pancasila selama setahun minimal ya. 7 yang disiapkan. Jika guru satu itu beda profil proyeknya itu, maka semua siswa akan terlalu beban. Maka saya selaku kepala sekolah meminta agar pelaksanaan proyek ini dilaksanakan secara bersama. Kami mengambil waktu 2 minggu, walaupun secara struktur itu yang dianggap lebih kurang dari 20%. Karena apa? Kita tidak bisa memenuhi dari kalender pendidikan Bapak dan Ibu sejumlah untuk bahasa seperti IPA ya. Ini 36 minggu. Ya, karena kita berada di Bali itu 2 minggu libur Galungan Kuningan, ya dikali 2, 4. Itu sudah hilang 4. Nah, sehingga kemarin kita hanya mendapatkan 16 minggu, itu sudah maksimal sekali. Kita tetap mengacu pada formasi 20% untuk kegiatan proyek, 70-80 itu kegiatan terakhir. Selanjutnya, informatika sudah masuk ke sini di dalam pelajaran wajib, dan ada mata pelajaran bahasa Bali itu sebagai pilihan. Ya, kita tambahkan khususnya di Bali, ya saya tambahkan mata pelajaran bahasa Bali dan mata pelajaran pilihan. Jadi minimal 1. Ini tergantung dari SDM yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Sebagai referensi, karena kami menggunakan 2 model kurikulum kelas 7 itu untuk kurikulum sekolah penggerak, kelas 8-9 untuk kurikulum K13, maka karena kebetulan kami memiliki 3 guru seni, maka kami ambil di sini 3 jam itu untuk mata pelajaran seni kita ambil. Sedangkan di prakarya kita berikan kepada guru di kelas 2. Nanti ke depannya apabila sudah berlaku aturan seperti ini untuk semua jenjang di sekolah kami, maka kami akan melakukan ini. Namun tetap mengacu kepada SDM yang kami miliki. Nah, pilihan untuk seni itu ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya, itu. Jadi minimal sekolah Bapak memiliki 2 modul karya yang sudah tersertifikasi dan guru seni, silakan bisa dibagi dari 3 jam JP per minggu itu, apakah diberikan kepada guru, misalnya Bapak dan Ibu memiliki seni musik yang sudah sertifikasi, kemudian ada guru seni rupa, silakan formasinya itu strukturnya bisa ditentukan oleh satuan pendidikan tersebut.
Kalau misalnya memiliki guru prakarya, tetapi prakarya itu tidak bisa 3 jam. Karena di sini pilihannya harus minimal 1. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah ini sudah saya sampaikan. Apa pertimbangan bahwa prakarya menjadi salah satu pilihan tidak hanya ya untuk siswa yang tidak meneruskan ke SMA itu meminimalisir perubahan dari kelas supaya di sini tidak banyak guru yang dirugikan akibat dari perubahan kurikulum ini. Pembelajaran penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Contoh seperti bahasa Indonesia 34, informatika 27. Nanti di strukturnya ini Bapak dan Ibu sudah bisa memahaminya. Analisis karakteristik ini saya tidak akan menyinggung lebih banyak, karena ini sudah Bapak dan Ibu ataupun mungkin kepala sekolah sudah terbiasa untuk penyusunan visi, misi, dan tujuan. Cuma dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, visinya itu sebaiknya dirubah dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Walaupun secara implisit tidak tercantum atau tidak dicantumkan profil pelajar Pancasila, yang penting mengandung 6 dimensi itu. Karena kan tidak bisa kita pastikan ke 6 dimensi itu harus masuk ke dalam visi, Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, kalau visi saya sebelum pelaksanaan kurikulum ini, yaitu berprestasi berdasarkan intak, berkarakter, dan peduli lingkungan. Ini. Kalau dilihat dari dimensi itu, iman dan takwa itu sudah masuk. Berkarakter, ya sudah, karakternya bisa juga berkebinekaan global dan sebagainya. Nah, karena sekolah kami sebagai sekolah adiwiyata nasional, tentu saja masih berkewajiban untuk mencantumkan visi kami, yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah, tahun ajaran baru ini saya merencanakan untuk merubah visi melalui kegiatan workshop ataupun forum diskusi untuk menentukan visi-visi, misi dan tujuan sekolah. Kami merencanakan visi kami adalah terwujudnya belajar Pancasila yang berprestasi, berkarakter, peduli lingkungan. Itu langkah tidak saya akan singgung ini. Tujuan pembelajaran juga sudah. Baiklah Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini untuk proses menganalisa kemampuan siswa, kita laksanakan asesmen. Asesmen itu ada 3, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ada 2, diagnostik non-kognitif dan kognitif. Tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan siswa dan mengetahui kondisi awal. Ini ada 2, asesmen non-kognitif dan kognitif. Kalau non-kognitif yaitu mengetahui kesejahteraan psikologis, sosial, dan emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, latar belakang, pergaulan, gaya belajar, karakter, minat siswa, dan sebagainya. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa yang akan dilaksanakan, menyesuaikan pembelajaran kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan ideal setelah dilakukan formatif
ataupun pelajaran siswa bagi yang kompetensinya disyaratkan. Nah, untuk ini saya kira Bapak dan Ibu di lapangan juga sudah mengetahui banyak. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Asesmen as part of assessment sebagai proses refleksi dalam proses pembelajaran. Assessment untuk perbaikan proses pembelajaran itu fungsinya juga, dan assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi itu assessment yang dilaksanakan pada akhir pelajaran itu disebut dengan assessment formatif, dan assessment sumatif pada akhir kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu, ya, yang sudah dilakukan oleh guru kami masih mengambil dari bagian asesmen sumatif pada kurikulum K13, sehingga pada akhir semester kami masih melakukan asesmen sumatif secara bersamaan. Walaupun sesungguhnya masing-masing guru berhak untuk melakukan asesmen sumatif tanpa dijadwalkan oleh sekolah. Itu diberikan kebebasan. Namun yang kami lakukan adalah dilakukan asesmen sumatif pada akhir semester maupun akhir tahun pelajaran. Ini saya kira Bapak dan Ibu ya. Nah, sebagai pendukung dalam proses pembelajaran, selain Bapak Ibu guru menyusun alur tujuan pelajaran, juga Bapak dan Ibu diwajibkan menyusun modul ajar. Modul ini ada dua, modul mata pelajaran dan modul proyek profil ajar Pancasila. Mana struktur dari atau komponen modul ajar itu ada tiga. Yang pertama adalah informasi, kemudian kompetensi, dan lampiran. Kalau di K13, istilah KIKD itu digunakan untuk penyusunan program pengajaran. Namun dalam itu sudah diganti dalam bentuk capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada istilah HIKD lagi. Kami tidak mewajibkan menyusun rencana pelajaran RPP. Karena apa? Di modul ajar ini sudah masuk bagian-bagian dari RPP ini. Guru sesungguhnya karena ini awal masih mengalami kesulitan di dalam penyusunan modul ini, Bapak. Komponen modul ajar yang pertama, informasi umum. Yang pertama berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, apa yang dituntut atau yang diharapkan dalam modul pelajaran itu, sarana prasarana apa yang dibutuhkan, target apa yang ingin dicapai peserta didik, model pembelajaran apa yang digunakan, kemudian komponen inti itu sudah komponen itu terdiri atas tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedial, refleksi peserta didik. Sedangkan komponen yang ketiga adalah kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar. Jadi Bapak Ibu, identitas modul yang pertama dalam penyusunan modul ajar ini
Sudah ada nama penyusun, institusi, tahun yang disusun, jenjang, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian kompetensi awal, pengetahuan keterampilan yang perlu dimiliki dalam sebelum mempelajari topik. Profil Pancasila itu 6 dimensinya. Selanjutnya prasarana yang digunakan, target peserta didik, yaitu peserta didik reguler umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna memahami materi. Kemudian model pembelajaran Bapak dan Ibu, apakah daring maupun luring atau blended. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian pemahaman bermakna. Nah, ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh di proses pembelajaran ini. Apa harapan kita pada proses pembelajaran itu yang ingin dicapai, yang akan dicapai oleh peserta. Contoh kalimat bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Pertanyaan pemantik, pertanyaan pada siswa yang diberikan kepada siswa untuk motivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis yang akan dituju kepada proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, ya, assessment diagnostik. Kita juga di dalam modul itu kita cantumkan program pengayaan dan remedial, kemudian lembar kerja MKS-nya, bahan bacaan, glosarium, pendalaman istilah yang dilengkapi dengan definisi arti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian saya sudah menyampaikan, ya kurang lebihnya mohon dimaafkan atau dimaklumi gitu, bahwa secara operasional ya saya selaku kepala sekolah itu sudah lama tidak sebagai guru gitu, sehingga operasional pelaksanaan penyusunan modul proyek itu memang kami bebankan ya, atau memang dibuat oleh para guru kami. Nanti juga kami akan share contoh-contoh modul, kemudian beberapa contoh tentang kurikulum operasional. Ya, baiklah, saya mohon izin dulu lagi satu kali untuk menyampaikan kurikulum operasional di sekolah kami. Saya share dulu. Tapi karena kurikulum kami ini baru awal, pada saat berlakunya kurikulum sekolah kami susun, masih banyak hal-hal yang mesti diperbaiki, jadi mohon dimaklumi dulu ya. Sebagai referensi saja Bapak dan Ibu, kurikulum yang kita namai adalah kurikulum operasional sekolah. Dalam penyusunan kurikulum, kami memiliki 2 model kurikulum, tetapi masih masuk di dalam satu. Namun di dalam satu bagian kurikulum operasional itu ada 2 model. Satu kurikulum sekolah penggerak, yang satu lagi kurikulum K13. Ini yang saya sampaikan adalah kurikulum sekolah penggerak saja. Ibu, nah ini rencana visi belum kami sosialisasikan karena visi kami kemarin masih
bisa digunakan, tetapi tahun ajaran ini kami akan launching ya visi yang sesuai dengan karakter di sekolah kami sebagai sekolah. Jadi terwujudnya pelajar Pancasila yang berprestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Misi inilah yang dalam misi ini baru tercantum uraian profil pelajar Pancasila. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kegiatan ekstrakurikulernya tetap mungkin sama, cuma nanti beberapa tagihan beban pelajaran ya yang saya sesuaikan dengan strukturnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sama ini sesuai dengan struktur yang sudah saya sampaikan. Cuma kami di seni ya, kami ini mohon direvisi nih Bapak dan Ibu. Salah ini ya, dikali 2 di 72, di sini 18. Ya. Prakarya, namun di kelas 7 karena rencana kami untuk memberikan guru mata prakarya, tapi karena jam sudah mencukupi di kelas 8 ya terpaksa kami rubah 1 guru tetapi 2 seni, yaitu seni tari dan seni musik. Sedangkan muatan lokal masih tetap kami cantumkan sebagai mata pelajaran pilihan wajib. Itu Bapak Ibu. Tentang penyusunan proyek profil pelajar Pancasila, nah ini kami tetap mencantumkan ini kegiatan proyek profil pelajar Pancasila 7 tema, yaitu bangunlah jiwa raganya. Apa rencana kami ke depannya? Yaitu bentuk kegiatan adalah pameran karya, membuat rangkaian gerak berirama, kemudian sasaran nilainya adalah gotong royong, mandiri, kreatif, beriman, dan sebagainya. Namun untuk tahun ini kami masih menggunakan semua mapel atau terintegrasi ke semua mapel. Itu perkiraan. Namun tidak kami laksanakan. Kami masukkan saja dalam bentuk program. Yang sudah saya lakukan adalah gaya hidup berkelanjutan, Pak Ibu. Ini sudah kami lakukan pada proyek kedua, yaitu berupa pengolahan sampah menjadi barang yang berguna, kemudian membuat purwarupa, membuat pengolahan sampah menjadi barang yang berguna, kemudian mendaur ulang sampah menjadi kompos dan sebagainya. Bhinneka Tunggal Ika, tema yang ketiga, belum kami laksanakan. Apakah nanti guru-guru siap melaksanakan ataupun siswa siap melaksanakan di kelas 8, tetap kami masukkan di dalam perencanaan. Kemudian kearifan lokal ini kami laksanakan sebagai proyek ketiga, yaitu melakukan wisata edukasi ke tempat-tempat yang menjadi kekhasan daerah. Sudah kami lakukan pada Maret kemarin, yaitu siswa diajak mengunjungi museum Buleleng, kemudian Taman Pahlawan Jagerage, kemudian di Pura Beji, dan Gedung Kertie. Ya, siswa diajak sana untuk melakukan wisata edukasi. Kewirausahaan, apakah nanti di kelas 9 mereka itu bisa dilaksanakan tergantung daripada kesiapan dan juga program yang mungkin bisa dilaksanakan. Proyek kami yang pertama adalah Suara Demokrasi, Bapak Ibu. Pada bulan Oktober, proyek pertama itu kami lakukan pada pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, PKS, dan sebagainya. Kami melakukan pemilihan OSIS secara langsung. Dan yang ketujuh, rekayasa teknologi untuk membangun NKRI.
Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sesungguhnya integrasi ini boleh tidak semua mapel. Misalnya untuk bangunlah jiwa raganya, apakah dilaksanakan oleh guru PKN, guru agama, kemudian guru penjas, ataupun guru matematika dan sebagainya. Bisa juga 5 guru berikutnya saya mau mengambil gaya hidup berkelanjutan. Tetapi ini agak berat beban bagi siswa siapa yang mengambil kegiatan tema ini dan sebagainya. Walaupun secara filosofinya memang harus demikian, jadi siswa boleh memilih, jadi merdeka belajar. Namun agak susah juga yang kami laksanakan karena baru tahap. Itu Ibu ya. Ini yang sudah kami lakukan. Proyek pertama kami lakukan selama 2 minggu, ya 2-3 minggu. Kemudian di semester proyek kedua ini selama 2 minggu sebelum rapotan, dan kemarin pada bulan Maret kami lakukan proyek yang ketiga. Jadi full di sini siswa diajak untuk melaksanakan proyek. Kita tidak bisa nah ini Bapak dan Ibu ya. Kegiatan proyeknya hari pertama, hari kedua, dan ekstra kurikuler masih tetap dilaksanakan ya sepanjang situasi kondisi di tempat masing-masing. Misalnya kalau ya kebetulan memang masih ada PPKM level 3, memang tidak kita laksanakan. Ini ya strukturnya. Seperti yang sudah saya singgung, tidak bisa saya melaksanakan full ini Bapak dan Ibu ya. Karena lingkungan kita di Bali ini banyak libur pada bulan Galungan itu, November. Ini Bapak. Baik, terima kasih. Sudah saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dewi. Silakan. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak, sungguh luar biasa sekali. Kami tidak hanya belajar teori dan esensi dari kurikulum Merdeka, tapi juga praktik baik. Terutama mungkin yang baru bagi kami adalah bagaimana cara mengintegrasikan proyek itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ke dalam kurikulum, dan juga yang saya pribadi terus terang penasaran tentang pembagian alokasi jam mengajarnya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin di kesempatan lain bisa dipaparkan lagi mengenai cara modul ajar, menyusun modul ajar, dan menentukan alur tujuan pembelajaran itu luar biasa sekali. Kami sangat-sangat mengapresiasi sekali atas pemaparan yang telah Bapak sampaikan kesempatan ini. Bapak mohon izin, untuk saat ini kami akan buka sesi diskusi. Saya mohon izin untuk memaparkan teknis sesi diskusinya. Jadi Ibu Bapak, para peserta yang kami hormati, untuk sesi pertama kita akan buka 3 pertanyaan. Nanti Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber dapat raise hand, dan nanti kami akan minta host untuk meng-unmute mikrofon Bapak Ibu, atau Ibu Bapak juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan saya bacakan untuk kita diskusikan bersama-sama dengan Bapak narasumber. Untuk itu kami persilahkan, oh ini sudah ada Ibu Suratni. Ibu Suratni, Ibu Made Dwi Ratna, ya, Ibu Made Dwi Ratnawati dan Pak Gede Joniharto. Jadi ada 3 pertanyaan.
yang akan diajukan pada sesi ini. Untuk itu kami mohon kepada host untuk meng-unmute Ibu Suratni, Ibu Made Dwi Ratnawati, dan Bapak Gede Joniarto. Silakan Ibu Suratni, mungkin sudah di-unmute. Oke, Ibu Suratni sepertinya keluar dari room. Untuk itu kami mohon Ibu Made Dwi Ratnawati. Ya, kami persilakan Ibu Made Dwi Ratnawati untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Pemaparan sangat luar biasa Bapak Sumatera Jaya. Saya sangat tertarik sekali PowerPoint-nya. Kemudian visi dari sekolah SMP 3 Singaraja sangat luar biasa, benar-benar berpihak kepada murid. Kebetulan saya dari SMPK 2 Harapan merupakan guru penggerak mewakili sekolah Bapak. Kemudian saya melihat juga kurikulumnya sangat kompleks dan lengkap, bisa menjadi acuan kami untuk sekolah kami nanti pada saat nanti kita melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian pertanyaan saya di awal tadi Bapak menjelaskan bahwa kewenangan pusat itu ada 4. Yang keempat Bapak menjelaskan yaitu tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Mohon izin bertanya Bapak, yang bagaimanakah yang merupakan ranah pusat dalam pembelajaran dan asesmen, dan yang bagaimanakah yang merupakan ranah sekolah untuk prinsip pembelajaran dan asesmen? Mohon dijelaskan nanti. Kemudian yang kedua, bukan pertanyaan, tetapi saya hanya ingin berbagi saja, kemudian ingin menambahkan saja untuk tujuan pembelajaran. Tadi Bapak memaparkan sangat bagus sekali. Tujuan pembelajaran Bapak memberikan contoh untuk pelajaran memuat 3 aspek. Mungkin saya memberikan masukan atau tambahan saja, bahwa tujuan pembelajaran itu adalah merupakan suatu perilaku dari hasil belajar yang diharapkan terjadi dan dimiliki serta dikuasai oleh peserta didik. Sehingga menurut pemahaman saya tujuan pembelajaran itu menganut 4 juga tambahan saja, ada 4D, yaitu audience, behavior, condition, dan juga degree. Mungkin ada tambahan dari saya melihat tadi belum ada audiensnya, peserta didiknya, kemudian degree-nya saya sudah melihat ada behavior-nya. Behavior-nya di sana saya melihat adalah menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kita melihat ada kondisinya adalah siswa menggunakan kata-kata sendiri. Saya belum lihat adalah ada audiensnya atau peserta didiknya, dan degree-nya yaitu suatu pencapaian atau target yang harus dicapai siswa yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Misalnya di belakangnya mungkin ditambahkan menggambarkan hukum Newton dengan tepat, mungkin itu Bapak. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih Ibu Made Dwi Ratnawati tadi menanyakan tentang kewenangan pusat sejauh mana dan ranah sekolah sejauh mana. Kemudian ada juga informasi tambahan mengenai tujuan pembelajaran yaitu ABCD. Demikian. Sebelum kita jawab pertanyaan Ibu Dwi Ratnawati, kita akan undang Bapak Joniarto yang sudah mengangkat tangan. Silakan Bapak Joni. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang narasumber. Mohon izin menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi, itu nampaknya sangat luar biasa ya. Jadi guru memang benar-benar diberikan kesempatan untuk berkreasi, terutama dalam hal penyusunan modul ajar. Nah, yang menjadi pemikiran saya mungkin untuk memulai penyusunan modul ajar itu apakah diperlukan suatu analisis apalah namanya KIKD apa seperti itu. Kemudian yang menyusun itu apakah secara kolaboratif per mapel atau memang guru sendiri yang menyusunnya. Artinya tidak berkelompok seperti itu, Pak. Itu yang ingin peroleh informasi lebih banyak. Kemudian menyimak dari kurikulum Singaraja
memang di awal seperti pemberlakuan kurikulum 13 dan 2006 kita memang ada 2 model kurikulum dalam 1 tahun ajaran. Nah, apakah dalam penyusunan itu kita susun secara sendiri-sendiri ataukah memang terintegrasi, ada hubungan antara yang kurikulum baru dengan yang sudah jalan, seperti itu, Pak. Dan kalau boleh, ini jadi kami dari KKP Kabupaten Badung supaya ada acuan, mungkin kurikulum Bapak kami adopsi, seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan moderator. Baik Pak Joni, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan Pak Joni itu apakah ada analisis dulu sebelum guru menyusun modul ajar, itu kemudian kurikulum penyusunannya itu apakah guru secara mandiri atau kolaboratif. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih kombinasi kurikulumnya, seperti itu ya Pak Joni ya. Ya. Nanti kita lihat dulu apakah ada yang masih raise hand atau di kolom komentar. Di kolom komentar, ya, di kolom komentar itu teman-teman mohonnya agar di-share materinya. Begitu saja Bapak. Oke. Apakah bisa ditanggapi sekarang untuk pertanyaan dari Ibu Made Dwi Ratnawati, Bapak narasumber? Terima kasih yang mencoba menjawab pertanyaan dari teman. Yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pemahaman ataupun diskusi. Baiklah, untuk Bu Dwi Ratnawati, asesmen dalam pembelajaran memang itu diserahkan kepada guru. Pusat hanya memberikan penilaian asesmen dalam bentuk asesmen nasional. Sehingga dalam asesmen tahun lalu yang mestinya di sekolah lain hanya untuk kelas 8. Sebentar ya, saya mau kecilkan dulu di baiklah. Yang dimaksud merupakan kewenangan pusat ini adalah asesmen nasionalnya. Dalam asesmen pembelajaran itu merupakan kewenangan guru. Sebagai bukti bahwa asesmen nasional kemarin, kalau di sekolah lain itu kan hanya kelas 8 saja. Tetapi untuk sekolah penggerak, kami melaksanakan kegiatan asesmen yang dilaksanakan oleh pusat itu untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Jadi bagian inilah yang merupakan kewenangan dari pusat. Sedangkan dalam asesmen penilaian pembelajaran yang terdiri dari asesmen diagnostik, formatif dan sebagainya merupakan kewenangan guru. Disinilah kelebihan dari kurikulum Merdeka ini, Bapak. Namun informasi dalam Google Match kemarin ya, di Match kemarin yang saya ikuti dengan dari pusat kurikulum Dikbud-Dikti, bahwa CP kalau itu memang merupakan kewenangan pusat itu sudah ada, kalau CP-nya sudah ada, namun ATP juga akan diberikan contoh-contoh. Walaupun sepenuhnya merupakan kewenangan guru untuk menyusun sesuai dengan kontekstual ataupun sosial, budaya, dan sebagainya. Terima kasih juga untuk Bu Dwi bahwa itu hanya saya memanggil sepenggal dari ini, bahwa dalam penyusunan itu ada ABCD-nya ya, kemudian behavior, condition, dan degree, jadi bisa diukur sebagainya.
Jadi sebaiknya memang begitu. Kita yang tadi saya singgung itu adalah mengandung ketiga dimensi. Selanjutnya pertanyaan apa dari Pak Joniarte bahwa dalam penyusunan modul, untuk modul yang saya lakukan, untuk modul mata pelajaran kita laksanakan atau disusun oleh guru per mapel. Jadi dalam bentuk kegiatan MGMP lah mingguan. Kalau di sekolah penggerak kami dari kelas 7 itu setiap minggu kami rencanakan, kami laksanakan pertemuan musyawarah guru antar mapel di sekolah. Antara lain penyusunan modul ini, ya boleh sesungguhnya guru itu untuk menyusun sendiri, jadi merdeka gitu istilahnya. Makanya saya tanya kemarin itu, ya merdeka lah. Ini sekolah penggerak pertama yang saya sesungguhnya belum dikasih apa-apa ya sudah merdeka. Anda punya kewenangan itu aja. Itu untuk penyusunan modul boleh sendiri, boleh kolaboratif antar teman. Tapi per mapel itu memang harus. Untuk kurikulum modul project ini kami susun secara kolaboratif. Karena dilaksanakan di sini oleh semua guru mapel dalam satu tema, maka semua guru itu berkolaboratif dalam penyusunan modul project ini. Oke. Selanjutnya untuk materi share, mungkin nanti dia akan share sudah saya himpun di sini beberapa materi-materi, termasuk juga untuk kurikulum baru dan kurikulum K13 begini Pak Joni ya. Namanya tetap satu, kurikulum operasional sekolah SMP Negeri 3 Singaraja. Di kurikulum operasional sekolah kami itu ada 2 model kurikulum Pak. Yaitu model kurikulum Merdeka, kurikulum sekolah penggeraknya, dan kurikulum K13. Yang masih digunakan oleh siswa kelas 8 maupun kelas 9. Jadi ada 2 model kurikulum. Tapi satu kesatuan, satu wadah, tetapi di dalam wadah itu ada 2 jenis kurikulum. Tidak bisa kita masukkan jadi satu. Karena apa? Karena strukturnya sudah beda. Jadi ada 2 wadah, satu wadah, ada 2 kurikulum, tapi namanya tetap kurikulum operasional sekolah. Nah, maaf saja, ada teman yang menjadikan satu. Itu sudah diluruskan oleh pihak pusat. Tidak ada 2 kurikulum di sekolah. Satu sekolah, namanya kurikulum operasional sekolah. Cuma implementasi atau pelaksanaannya adalah ada pelaksana untuk kurikulum segera, ada kurikulum K3. Gitu Pak. Nah kalau Bapak menanyakan tentang modul dan sebagainya, mohon maaf saya secara teknis saya tidak jujur saya tidak mendalami itu ya. Saya memang mungkin karena terlalu banyak terlalu sibuk saya untuk mengurus ini. Sesungguhnya saya juga gimana ya, pada maunya tidak ikut gitu dulu. Sudah tahu namanya, lihat dari guru penggeraknya sudah sibuk sekali, apalagi sekolah penggerak. Tetapi dengan keterbatasan saya, memang saya memiliki komitmen untuk memberikan sebuah contoh kepada teman-teman agar mereka mau bergerak. Nah, sehingga ya saya harus mengikuti kegiatan ini. Ya. Dalam prinsip, mohon maaf ini melebar sedikit, dalam prinsip kepemimpinan teman-teman yang
yang lebih muda itu, yang calon-calon kepala sekolah, calon pengawas, ya, bahwa memberikan teladan contoh gimana bekerja seorang kepala sekolah itu akan diikuti oleh gurunya. Apabila kepala sekolah memiliki semangat yang tinggi, pasti guru-gurunya akan bangkit untuk maju. Ini mungkin Pak Joni Arte, kebetulan ibunya juga jadi staf saya, guru saya ini. Mungkin Bapak sudah memahami. Mungkin kalau saya share itu pengalaman saya masuk sekolah, mungkin Bapak sudah tahu waktu nganter istri sebelum saya ke sana itu, sekolah kami itu lebih kumuh dari Pasar Anyar. Kan Bapak sudah mengetahui itu. Saya 3 bulan dari kepala sekolah di sana, stres saya 3 bulan. Sekolah di kota seperti ini, seperti kandang ya. Mungkin Bapak sudah tahu, di tengah lapangan itu ada gedung-gedung yang rusak. Kayak uka-uka lah. Kita gurunya untuk lewat saja takut sore. Nah, kemudian etos kerja yang rendah, maaf saja, Bapak Joni, untuk istrinya itu awal itu mereka itu tidak ada etos kerja. Itu loh. Siswa kami itu awalnya jumlahnya sekitar 800-an, Pak. 900, 270 dan sebagainya. Saya stres betul karena waktu itu dipesankan sama Ibu Kades, kebetulan saya juga sebagai ketua MKKS, Anda harus perbaiki sekolah ini. Ini sedikit ya, mungkin referensi. 2015 saya ke sana, kebetulan saya mampu membangkitkan mereka, termasuk juga komitmennya tinggi, ini istrinya Pak Doni, saya bebankan untuk mengurus adiwiyata itu, ya. Secara fisik kita udah waktu itu belum ada bantuan, ya kita menggunakan dana BOS yang kebetulan siswanya memang mendukung gitu. Nah itu 2015 saya ke sana dari sekolah yang kumuh, yang tidak dikenal, saya membangkitkan jargon. Walaupun setiap pagi saya informasikan ke WA grup, saya akan selalu mengisi di jargon itu, sing megai sing keren, itu satu hati. Ya, saya bangkitkan mereka semua harus bekerja. Nah, nampaknya 2015 dari saya pertama dari sekolah yang tidak dikenal, 2016 kita adiwiyata kabupaten, kemudian 2017 adiwiyata provinsi yang catatannya waktu itu katanya nilai terbaik itu dilihat dari komitmen, kemudian lanjut 2018 kami adiwiyata nasional. Adiwiyata dari sekolah kumuh menjadi adiwiyata nasional. Banyak sekolah yang saya salib istilahnya. Hal lain ada nih bakat benar sekolah itu istilah saya, yuk sekolah yang sudah adiwiyata kita kejar. Yuk yang sudah adiwiyata ini kita tinggalkan. Ya, itu. Nah, bangkitlah ini anak-anak guru. Kalau guru sudah bangkit, anak-anak pasti akan bergerak. Saya siswa kami ini sekarang 1140 dengan karakter yang sangat beragam, Pak Dani. Saya hanya fokus kepada masalah peningkatan karakter. Maka divisi saya isi dengan berkarakter. Saya termasuk kepala sekolah yang cukup keras dalam hal penerapan disiplin. Kita beri contoh, apabila guru disiplin, kepala sekolah disiplin, siswa akan disiplin. Setiap pagi kami memang harus mengumpulkan siswa dengan menyanyikan lagu raya, kemudian petugas pembina kesiswaan atau wakar dan sebagainya itu harus memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak. Itu 2017 kami sudah langsung
mengikuti seleksi di kabupaten. Kami sudah mendapatkan penghargaan dalam lomba ini, Bapak dan Ibu, lomba KS-PAN tingkat provinsi juara 1. Selanjutnya, karena sudah dilihat motivasi tinggi, kami mengikuti lomba 2019, 2018 kami juara di kabupaten untuk PKTP, dan juara 2019 kami sudah juara 1 di tingkat provinsi. Buleleng belum pernah juara 1 PKTP di tingkat provinsi. Juara 1. Baru sekali saya ikuti sudah langsung dapat juara 1. Dan 2019 kami mengikuti seleksi anugerah Rite Karane. Kami bisa mendapatkan plakat emas, ya. Nah, dengan keterbatasan saya sampaikan, mungkin Pak Doni sudah mengetahui keterbatasan fisik saya, Bapak dan Ibu. Ini sedikit motivasi ya. Fisik saya sesungguhnya tidak mendukung. Ya, saya ini penderita jantung yang Bapak Ibu. Saya di 2017 divonis oleh dokter jantung ada penebalan pada jantung saya. Itu. Sesungguhnya saya sekarang ini menunggu untuk operasi di harapan kita di Jakarta, tapi karena alat itu belum ada sehingga ditunda. Maunya Desember kemarin, Februari 2022, tapi ditunda. Saya sebenarnya masih daftar tunggu untuk operasi jantung karena irama jantung saya. Saya sebenarnya tidak boleh capek, payah tidak boleh. Sehingga sekarang dengan kondisi seperti ini memang saya memang tidak pernah sampai full dari pagi sampai sore. Malah kalau siang itu sudah teman dah menegur, mengingatkan. Ini saya menganggap mereka itu sebagai teman, Bapak. Rekan tuh. Bapak ingatkan istirahat, jaga kondisi. Ya, kalau keluarga sudah biasa, asal jam siang saya pulang sudah di bel, karena dan dokter itu selalu mengingatkan itu. Nah, saya mengikuti ini sesungguhnya tidak didukung oleh, tidak disetujui ya, terutama anak saya yang orang kesehatan, 2 anak saya itu, Bapak nggak usah ikut kegiatan ini. Tapi saya ingin menunjukkan sebuah komitmen di antara teman-teman. Nah, sehingga itulah menjadikan motivasi bagi mereka. Ya. Itu Bapak Ibu, saya tidak memiliki, jujur saya tidak memiliki, saya hanya memiliki pengalaman saja. Kalau di bidang pengalaman saya cukup banyak, mungkin dengan Pak Joni pernah kita, ya pengalaman saya mengajar di Bimbel sebagai manajer pengelolaan Bimbel, kemudian di organisasi di komite sebagai ketua komite cukup lama, kemudian di MKKS sebagai ketua MKKS, kemudian ketua PGRI, ya, kemudian ya banyak. Tapi semenjak saya di kondisi seperti itu bahwa jantung saya tidak boleh capek, ya saya harus lepaskan semua. Tinggal di sekolah penggerak. Ternyata di sekolah penggerak betul dituntut bergerak, Bapak dan Ibu. Cuma banyak sukanya Bapak dan Ibu. Kita tahu ilmu baru, inovasi baru, Bapak dan Ibu. Itu. Saya memang suka tantangan seperti itu. Kadang-kadang saya lupa. Saya mengikuti kegiatan pelatihan di Denpasar, ya pulang-pulangnya dapat aja masuk UGD. Tapi saya tetap gitu. Nah, inilah yang menjadi bekal saya di dalam memotivasi mereka, terutama anak-anak muda ini. Saya menganggap itu mereka sebagai adik saya. Saya tidak menganggap, jarang kecuali beberapa kebijakan saya anggap itu baru sebagai pimpinan. Biasanya saya berbicara sebagai seorang kakak ataupun rekan sejawat. Itu modal saya, Bapak dan Ibu.
Kemudian kalau dalam bidang pengalaman ya di bidang sebagai guru fasilitator, IN mungkin dengan Pak Joni kemarin itu IN instruktur nasional kan itu Pak ya. Kemudian saya pernah sebagai instruktur nasional di kepala sekolah dalam pengembangan manajemen dan sebagainya. Ya hanya itu Bapak dan Ibu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah, calon kepala sekolah ataupun pengawas, cintai pekerjaan ini. Karena apa? Guru adalah sebuah, saya menganggap guru adalah sebuah pekerjaan mulia Bapak dan Ibu. Sejelek-jelek guru sudah satu langkah menjelang pintu surga. Saya prinsip seperti ini. Lebih mulia daripada dokter. Anak saya seorang dokter yang paling kecil itu, saya menganggap saya lebih mulia daripada. Tidak ada mulianya guru gitu. Itu Bapak Ibu ya. Mensyukurilah sebagai guru. Teman-teman yang belum sertifikasi, tapi saya pikir sudah semua mencintai guru ini dengan sepenuh. Kita bangun diri, semangat diri di dalam. Seorang kepala sekolah tidak mesti pintar semua, tidak mesti, Bapak. Yang penting memanage bagaimana aku membangkitkan mereka dari tidur mereka. Saya 2015 saya ajak, Bapak Ibu, gimana? Ini Anda mau maju sekolah ini apa tidak? Kalau mau maju, yuk bekerja. Nah, sehingga dengan seperti situasi saat ini mereka itu akan malu untuk tidak. Setiap kegiatan, setiap minggu tidak mesti harus saya ikut, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana menyusun sebuah modul proyek profil pelajar Pancasila. Enggak, terus terang aja Bapak Ibu. Saya hanya menerima hasilnya saja. Karena saya harus mengikuti kegiatan lokakarya, kegiatan coaching setiap bulan, kemudian kegiatan PMO, lagi kegiatan meeting secara daring dengan pusat, kemudian pengembangan sekolah, manajemen sekolah sebagainya. Nah, dengan adanya seperti itu, sekolah kami itu semakin dikenal. Semakin banyak orang yang mau masuk ke SMP 3 Singaran. Dari awalnya belum tahu DJ SMP 3, padahal pusat kota kami. Saya marah dalam diri, marah dengan teman. Kenapa sekolah ini bisa tenggelam di tengah kota pusat? Sehingga guru besok pensiun sekarang masih bekerja Bapak dan Ibu. Bahkan guru-guru kami itu semua rata-rata sudah 2 tahun, 3 tahun pensiun, sudah sedeh kauh begini. Hanya sedikit guru-guru muda. Nah, datang guru-guru muda inilah mereka akan malu tidak bekerja. Pagi saya sudah menyapa sing megai sing keren satu hati tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mohon maaf, saya melenceng karena Bapak dan Ibu yang guru penggerak pasti itu adalah lebih muda dari saya, adik saya gitu. Saya sudah masa kerja 36 tahun sebagai guru. Saya hanya punya pengalaman termasuk untuk dari segi kemampuan akademik, ijazah masih di antara guru penggerak seluruh Indonesia mungkin saya aja yang satu. Jadi saya adalah orang yang katakanlah baru mendaftar, baru diterima di S2, sudah mundur saya. Saya kok berpikir ke materi, karena saya memegang bimbel sebagai dari tahun 2004 sampai 2016 sebagai manajer operasional, sebagai tenor. Karena kesibukan seperti itu saya harus mundur. Jadi kadang-kadang malu untuk jasa. Kalau orang bicara
sudah tidak ada yang membicarakan seperti itu. Ya. Makasih ini. Luar biasa sekali Bapak, saya sungguh-sungguh terharu mendengar pemaparan Bapak. Jadi memang layaklah sekolah SMP 3 Singaraja itu menyandang gelar sekolah penggerak, karena kepala sekolahnya belum ada juga program sekolah penggerak ini sudah berhasil menggerakkan guru-guru, siswa gitu. Jadi sebelum ada instruksi dari pemerintah, hati nurani sendiri sudah bergerak seperti itu Bapak ya. Jadi memang tidak salah pilih pemerintah menetapkan SMP 3 Singaraja sebagai sekolah penggerak, dan Bapak Pak Gede juga sebagai kepala sekolahnya. Ada banyak hal yang dapat kami panuti untuk saat ini dari sharing Bapak. Terima kasih banyak. Tidak hanya dari segi teori, best practice, tapi juga kalau menurut pandangan saya pribadi itu semacam apa ya, refleksi untuk kehidupan gitu. Jadi kami yang masih muda-muda yang akan meneruskan perjuangan nanti melihat seperti apa contoh yang telah Bapak terapkan di sekolah, komitmen Bapak sebagai pemimpin dan sebagai individu, bagaimana kita harus bersikap kepada rekan sejawat yang mungkin dalam hal ini semestinya menjadi bawahan gitu, tapi Bapak tidak pernah menganggap teman-teman sebagai bawahan atau apa ya, Bapak sebagai pimpinan, mereka sebagai bawahan, seperti itu sangat kami kagumi. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf, ini sesi diskusinya kita akan akhiri untuk satu sesi saja. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita dapat diskusikan kembali di grup Telegram Komunitas Guru Penggerak. Demikian juga kita punya sosial media berupa Instagram dan juga channel YouTube. Pak Gede, terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan hadir di kesempatan ini selaku narasumber di acara yang kami gelar dalam rangka persiapan menyambut kurikulum merdeka. Semoga Bapak sehat selalu, dan di kesempatan lain kita dapat bertemu kembali, kami dapat ilmu baru, baik itu secara teori maupun pandangan-pandangan yang mengubah pola pikir kami untuk mengabdi kepada murid dan memajukan pendidikan. Untuk itu, kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu peserta untuk mengisi link presensi, ada sudah di kolom chat dan nanti juga akan di-share oleh host ke grup Telegram, dan untuk itu sesi ini kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Mungkin sedikit terkait dengan materi, saya akan silakan Bapak. Linknya saya akan kirim ke Pak Wardana ya. Sudah saya siapkan sebenarnya materi. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. Mungkin ada hal yang tidak berkenan, tidak sesuai, tapi pada intinya itulah saya hanya bisa menyampaikan, bisa mendorong, memotivasi kepada teman-teman guru penggerak sebagai calon pemimpin di sekolah dan juga sebagai istri atau guru yang mulia. Terima kasih. Yang akhiri dengan para mosan. Om Santi. Baik Ibu Bapak, bagi yang sudah mengisi link presensi dapat meninggalkan room, nanti konfirmasi dan komunikasi lebih lanjut dapat kita laksanakan di grup Telegram. Terima kasih banyak. Sesi ini kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Izin lihat ya. Ini Bapak Suksemo.